Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irma Erviana, NPM 0371171145. Di sini saya akan memaparkan materi kewirausahaan mengenai selling skill, customer service, service excellence, dan making money without money. Dengan dosen pengampu Ibu Nita Karmila MPD. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu selling skill. Apa itu selling skill? Selling skill adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk menjual produk, baik itu berupa barang ataupun jasa. Selling skill ini sangat menentukan apa yang akan dapat kita raih ke depannya. Sukses dan tidaknya dalam berbisnis secara tidak langsung juga dipengaruhi oleh bagaimana kemampuan kita dalam menjual produk yang kita miliki. Selling skill ini erat kaitannya dengan manipulatif, membujuk, menekan dan menarik perhatian seseorang. Namun, sesungguhnya menjual adalah menjelaskan logika dan benefit dari sebuah keputusan. Semua orang butuh selling skill untuk meyakinkan orang lain bahwa idenya masuk akal, dan untuk meyakinkan bos atau calon investor bahwa proyek yang direncanakan akan mendatangkan keuntungan. Esensi selling skill ini adalah komunikasi skill atau keterampilan berkomunikasi. Untuk bisa menjadi sales yang hebat dengan gaji yang tinggi, beberapa orang memerlukan pendidikan khusus untuk menguasainya. Namun jangan khawatir, tanpa mengeluarkan uang yang besar, kita juga tetap bisa menguasai selling skill dengan cara memahami tulisan yang kita baca saat ini. Lalu, keterampilan apa yang kita butuhkan jika bekerja di bidang penjualan? Nah, sebelumnya kita harus memahami terlebih dahulu bahwa penjualan adalah bidang pekerjaan yang beragam dan banyak tuntutan. Selain mampu menjual, kita juga harus memiliki keterampilan komunikasi, interpersonal, dan layanan pelanggan yang sangat baik. Dalam posisi penjualan, kita juga perlu berkomunikasi dengan pelanggan, klien, pemasok, dan vendor potensial. Kemampuan atau keterampilan komunikasi adalah hal yang amat penting dalam dunia bisnis dan mengembangkan karir. Dan bekerja dalam dunia sales akan memberikan keterampilan komunikasi yang lebih dibanding bekerja di bidang lain. Selling skill juga berguna bagi seorang leader untuk memimpin sebuah timnya. Adapun manfaat dari selling skill yaitu yang pertama, mengerti cara bernegosiasi dengan baik. Semua pekerjaan melibatkan yang namanya negosiasi, baik itu dengan customer, vendor, supplier, bahkan dengan atasan. Jika kita bekerja di bidang penjualan, maka kita harus belajar bagaimana menjadi pendengar yang baik, mengevaluasi hasil dan masalah, mengidentifikasi pendorong utama, memecahkan masalah, menanggulangi overcome, dan mendapatkan kesepakatan tanpa menimbulkan masalah baru. Yang kedua yaitu belajar untuk lebih dekat. Meminta atau bertanya apa yang kita inginkan bukanlah hal yang mudah bagi semua orang. Berhasil melakukan sebuah penjualan adalah seni dan ilmu pengetahuan. Membuat orang setuju dan mengikuti apa yang kita inginkan juga sebuah seni dan ilmu. Kemudian yang ketiga yaitu belajar mengenai ketekunan. Sebagai pedagang, kita akan mendengarkan kata tidak, kapanpun dan dimanapun. Namun, seiring berjalannya waktu, kita akan memahami hal tersebut. Bukanlah sebuah penolakan, tetapi itu adalah sebuah tantangan. Dan kita akan berusaha untuk mencari dan memecahkan tantangan tersebut. Kemudian yang keempat, belajar akan disiplin. Selling skill akan membangun kepercayaan diri kita. Bekerja dalam dunia penjualan akan mengajarkan kita untuk melangkah maju dengan penuh keyakinan terutama di bawah tekanan dan krisis. Selling skill yang wajib dibangun oleh seorang wirausaha yaitu yang pertama yaitu mudah beradaptasi dengan konsumen yang beragam karakter. Yang kedua yaitu mampu mengendalikan emosi saat menghadapi tipe-tipe konsumen yang beragam. Ada yang hanya mengkritik, agresif, dan pasif. Yang ketiga yaitu bangun komunikasi pemasaran yang efektif. Yang keempat yaitu memiliki cara efektif menghubungi pelanggan. Contohnya seperti mengetahui waktu-waktu santai untuk menghubungi dan berbicara layaknya seorang sahabat. Yang kelima yaitu melibatkan konsumen, membuktikan langsung kualitas produk yang kita miliki atau yang kita tawarkan. Kemudian yang kedua kita akan membahas customer service. Nah, customer service di sini adalah setiap kegiatan yang diperuntukkan atau ditujukan untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan melalui pelayanan yang dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan pelanggan. Bagi pengusaha pemula, customer service identik dengan seorang admin yang memfasilitasi pelanggan untuk mengetahui lebih detail produk yang ditawarkan.
Adapun ciri-ciri customer service yang baik yaitu yang pertama dari segi fisik. Customer service harus ramah, sopan, menarik, cepat tanggap, pandai bicara, menyenangkan, serta pintar. Karena kenyamanan pelanggan sangat tergantung dari customer service. Yang kedua yaitu bertanggung jawab. Customer service harus mampu melayani pelanggan dari awal sampai tuntas. Yang ketiga yaitu responsif. Customer service harus melayani pelanggan dengan cepat. Semakin berkembang usaha kita, maka semakin banyak customer service yang diperlukan. Yang keempat yaitu komunikatif. Customer service harus mampu dengan cepat memahami keinginan pelanggan. Yang kelima yaitu keamanan. Customer service harus mampu menjamin kerahasiaan data pelanggan. Dan yang terakhir yaitu kecakapan. Customer service harus memahami bidang yang dia geluti. Kemudian kita akan membahas service excellence. Service excellence atau pelayanan prima, pelayanan yang memenuhi standar kualitas yang sesuai dengan harapan dan kepuasan pelanggan. Adapun tujuan service excellence yang pertama yaitu memberikan pelayanan yang berkualitas kepada para pelanggannya. Yang kedua yaitu membantu pelanggan untuk mengambil keputusan supaya membeli barang atau jasa yang ditawarkan. Yang ketiga yaitu menumbuhkan rasa percaya pelanggan terhadap barang ataupun jasa yang ditawarkan penjual. Yang keempat yaitu menumbuhkan kepercayaan dan kepuasan kepada para pelanggan. Dan yang kelima yaitu untuk menghindari terjadinya berbagai macam tuntutan atau aduan dari pelanggan kepada penjual terhadap produk atau jasa yang dijualnya. Service excellence memiliki beberapa konsep. Yang pertama yaitu konsep kemampuan. Yang kedua yaitu sikap, yang ketiga penampilan, dan yang keempat perhatian, dan yang kelima yaitu tindakan. Kemampuan yang harus kita miliki yaitu kemampuan dasar untuk mampu melakukan komunikasi yang efektif, memiliki pengetahuan di bidang kerja yang digeluti, memahami hal apa saja yang boleh dan tidak boleh diinfokan keluar, serta memiliki kemampuan untuk memotivasi dirinya agar senantiasa memberikan pelayanan prima dengan tidak mencampur adukan dengan permasalahan pribadi. Kemudian sikap yang ramah, penuh perhatian, dan memiliki rasa bangga terhadap pekerjaan yang digeluti menjadi hal penting yang harus diperhatikan wirausaha. Sikap yang ditunjukkan akan menjadi penilaian utama pelanggan terhadap kita. Yang ketiga yaitu penampilan. Penampilan ini sangat diperlukan untuk melakukan pelayanan prima kepada para pelanggan, karena dengan penampilan yang baik dapat meyakinkan pelanggan saat memberikan pelayanan. Misalnya sebagai resepsionis, maka harus memiliki tutur kata dan berpenampilan yang baik. Kemudian yang keempat yaitu perhatian. Perlu memperhatikan dan mencermati keinginan konsumen. Dan jika konsumen sudah menunjukkan niat untuk membeli suatu barang atau jasa yang telah ditawarkan, maka segera layani dan tawarkan bantuan yang dia perlukan, sehingga konsumen merasa diperhatikan dan keinginannya dapat terpenuhi. Kemudian konsep yang terakhir yaitu tindakan. Tindakan menjadi langkah service excellence terakhir yang wajib dilakukan dengan secepat mungkin. Jangan biarkan pelanggan beralih pada produk atau jasa orang lain. Oleh karena itu, tindakan yang tegas dan cepat menjadi trik untuk memikat hati pelanggan. Kemudian kita akan membahas mengenai making money without money. Makna dari making money without money artinya adalah mendapatkan uang tanpa modal uang. Hal tersebut bisa dilakukan melalui pengoptimalan fungsi atau peluang yang ada di sekitar kita. Jika ingin membangun usaha namun tidak memiliki modal uang, ingat, ubah mindset kita bahwa modal usaha bukan hanya terpaku pada uang. Modal terdiri dari material dan non-material. Modal non-material yang diperlukan wirausaha yang pertama yaitu modal berpikir positif. Segala sesuatu bermula dari pikiran. Jika pikiran sudah dipenuhi kenegatifan, maka akan menghasilkan sesuatu yang negatif. Dan rasio, kita tidak akan berfungsi. Sebaliknya, jika pikiran positif, maka akan dapat menemukan solusi dari setiap permasalahan yang dihadapi. Pikiran yang sehat mampu menghasilkan ide serta pemikiran yang positif. Yang kedua yaitu modal kejujuran. Kejujuran merupakan rentetan fondasi yang perlu dimiliki oleh seorang wirausaha. Yang ketiga yaitu modal kejelian dalam melihat peluang. Seorang wirausaha dituntut untuk memiliki insting yang tajam untuk melihat setiap peluang. Kejelian yang dimiliki bisa melihat
masalah di sekitar menjadi sebuah peluang usaha. Yang keempat yaitu modal keberanian untuk menciptakan inovasi. Tidak semua pengusaha berani tampil beda dengan menciptakan inovasi yang baru yang belum pernah ada sebelumnya. Saat uang menjadi kendala, kita bisa mensiasati dengan berbagai cara. Contohnya koneksi. Model non-material yang sudah dijelaskan sebelumnya menjadi awal untuk membangun koneksi melalui cara seperti berkenalan dan menjalin hubungan dengan semakin banyak orang. Kemudian bila kita tidak memiliki modal untuk memulai usaha, maka kita bisa mensiasatinya dengan menjadi perantara penjualan. Kemudian carilah teman-teman kita yang memiliki usaha penjualan suatu barang atau jasa. Tawarkan diri kita untuk menjualkan produk mereka yang dengan imbalan komisi tertentu. Kemudian produk tersebut bisa kita tawarkan kepada kenalan-kenalan yang lainnya atau siapapun juga yang dirasa membutuhkan. Kemudian kita juga dapat mensiasati dengan keahlian yang kita miliki. Wirausaha yang baik akan mampu mengenal potensi diri. Jika uang jadi kendala, maka mengenal potensi diri akan memberikan kesempatan untuk menjual jasa yang kita kuasai. Jika kita ahli dalam bahasa Inggris, matematika, dan ilmu lainnya, tawarkan jasa les privat pada orang-orang sekitar kita. Jika kita memiliki keahlian dalam tata rias atau tata boga, tawarkan diri kita untuk membantu teman yang membutuhkan hal tersebut. Jika teman merasa puas, maka promosi akan dilakukan dari mulut ke mulut. Contoh kedua hal tersebut menjadi peluang untuk mendapatkan modal uang, sehingga kita bisa membuka usaha serupa atau usaha lain dengan cakupan yang lebih luas.